Halo semuanya, bertemu lagi di channel kesayangan kalian, tentunya di channel Edi Bahagia Vlog. Dalam video kali ini saya akan sharing-sharing dengan kamu semua yang sudah subscribe. Buat kamu yang baru klik video ini atau baru ketemu dengan channel saya, jangan sungkan-sungkan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena apa? Karena subscribe itu gratis. Dan tentunya dengan kamu subscribe channel saya, kamu akan mendapatkan info-info terbaru tentang sesuatu yang mungkin kamu butuhkan di kemudian hari. Oke, sebelum lanjut videonya, simak terus yang berikut ini. Oke, sesuai judulnya, yaitu knowledge, skill, dan attitude di dunia potong rambut. Ketiga hal ini mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar, yaitu knowledge, skill, dan attitude dalam dunia pekerjaan. Pekerjaan itu ada banyak, tapi dalam video ini saya akan sharing di dunia potong rambut ataupun barbershop. Knowledge, skill, dan attitude adalah 3 kompeten yang harus dimiliki oleh setiap orang yang sedang bekerja. Knowledge adalah pengetahuan, skill adalah keterampilan, dan attitude adalah sikap. Knowledge dalam dunia potong rambut atau barbershop yaitu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap barberman. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang ilmu rambut. Misalkan ada customer yang rambutnya mungkin keriting, ada yang mungkin rambutnya rusak, ada yang mungkin rambutnya bergelombang sedikit, ada mungkin yang rambutnya sudah mulai berkurang. Nah, itu kalau seorang barberman mempunyai knowledge atau pengetahuan tentang itu semua, dia akan bisa memberikan edukasi kepada customernya. Oh, begini bang, rambutnya kamu itu harus begini, biar nanti tidak rusak harus dipotong seperti ini, nanti perawatannya seperti ini. Nah, kamu harus tahu tentang itu untuk disampaikan kepada pelanggan di barbershop kamu. Karena zaman sekarang itu tukang cukur ataupun seorang barberman tidak cukup hanya bisa potong rambut saja. Dia juga akan berperan sebagai konsultan dalam dunia percukuran atau dunia potong rambut. Yang selanjutnya setelah knowledge yaitu skill. Skill adalah keterampilan. Dalam dunia potong rambut ini, keterampilan itu sudah tentu pasti harus dimiliki. Keterampilan dalam apa? Keterampilan dalam memotong rambut customer. Jangan sampai nanti ada pelanggan yang datang, mas saya mau minta potong rambut yang model Korea ya, supaya saya mirip pak opa-opa Korea, tapi dia tidak bisa memotong rambut yang seperti itu. Skillnya itu berarti kan kurang. Ada lagi pelanggan, mas saya mau minta potong fade yang seperti apa. Nah, itu harus digali lagi, atau seorang barberman jika itu semua belum mengetahui bisa belajar lagi di YouTube atau di Google atau di Instagram. Zaman sekarang kita itu sangat dimudahkan oleh yang namanya internet. Kita butuh informasi apapun, kita tinggal klik, kita tinggal tanya Mbak Google, kita penting apa, kita butuh pengetahuan apa, kita butuh tutorial apa, tinggal klik di YouTube, ketik aja judulnya apa yang kamu butuhkan. Misalkan cara memotong rambut model Korea, pasti nanti akan muncul itu. Misalkan yang kamu ingin ketahui cara memotong rambut bagian atas, kamu klik di situ di YouTube, pasti nanti akan ada tutorialnya. Misalkan kamu juga akan mengetik skill, knowledge, dan attitude di dunia potong rambut, pasti nanti akan muncul video saya ya. Nah, seperti itulah skill, keterampilan.
Jika keterampilanmu kurang, itu kamu harus terus belajar sampai sekarang pun saya masih merasa kurang. Saya masih akan tetap terus belajar dan saya akan selalu men-sharingkan hal-hal yang positif kepada kamu supaya kita sama-sama tahu, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan. Kamu tidak mudah menggunakan ilmu ini, dan saya pun insya Allah akan mendapatkan berkahnya karena sudah sharing tentang pengetahuan yang penting ini buat kamu. Oke, tadi knowledge sudah, skill sudah. Kedua hal itu, pengetahuan dan keterampilan itu harus dimiliki di dunia potong rambut. Knowledge, pengetahuan di dunia potong rambut ya seperti yang tadi saya ceritakan, kita harus tahu bentuk kepalanya, bentuk wajahnya, nanti dipotongnya seperti apa, model rambutnya itu dalam kriteria apa, keriting, lurus atau bergelombang, nanti harus kamu sarankan untuk potong gimana. Skill, keterampilan cara kamu memotong rambut, keterampilan kamu dalam menyelesaikan sesuatu yang diminta oleh customer maunya begini, kamu bisa melakukan seperti ini. Tapi kedua hal, knowledge dan skill itu, kamu pinter sepinter-pinternya, skill kamu mantapnya semantap-mantapnya, tapi satu hal jika kamu tidak memiliki kedua hal itu tidak berguna. Apa satunya? Yaitu attitude. Attitude adalah sikap. Sikap di sini adalah sikap kamu dalam bekerja. Misalkan sikap kamu dalam beradaptasi di lingkungan kerja kamu, sikap kamu terhadap teman kerja kamu, sikap kamu terhadap customer kamu. Customer kan ada yang usianya anak-anak, ada yang usia saya. Aduh, mohon maaf, ini rumah saya agak pinggir jalan, jadi mohon maaf jika agak berisik-berisik, ada kedengaran pesawat-pesawat yang lewat. Attitude yang ya, oke kita lanjut. Attitude itu berarti sikap kepada teman, sikap kepada bawahan jika kamu seorang owner, sikap kepada atasan jika kamu seorang karyawan, dan sikap kepada rekan sesama pekerja. Pernah pasti kamu diolok-olok atau disuruh-suruh oleh sesama rekan kerja kamu, dia mungkin belum mengerti tentang attitude, yaitu sama-sama bekerjanya, kenapa dia menyuruh-nyuruh, kecuali dia mempunyai tanggung jawab dari atasannya untuk bertugas seperti itu lain lagi. Attitude yaitu sikap itu tadi, sikap kita kepada customer bagaimana, sikap kita kepada rekan kerja kita gimana, sikap kita kepada bos kita bagaimana, sikap kita kepada owner barbershop kita bagaimana. Terus yang terpenting adalah sikap atau attitude kita kepada pelanggan, kepada orang yang kita potong rambutnya. Karena di tempat potong rambut itu pasti yang datang bermacam-macam usianya, ada yang anak-anak, ada yang di bawah kita, ada yang setara dengan kita, ada yang lebih tua sedikit dengan kita, ada yang orang-orang lebih tua lagi dari kita. Nah, di dalam dunia potong rambut, saat kita memotong kita harus komunikasi, tanya jawab, ngobrol-ngobrol, supaya apa? Supaya customer itu tadi tidak bosan saat kita potong rambutnya. Ya, disinilah berperan sekali yang namanya attitude. Kita harus bisa memposisikan dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita ngobrol, dengan siapa kita bercanda. Itu harus kita gunakan attitude kita. Kita pelajari karakter customer yang kita potong. Jangan sampai candaan kamu itu nanti menyinggung perasaannya. Kita harus ngobrol sedikit-sedikit kepada customer supaya tidak bosan saat kita cukur rambutnya. Dalam video kali ini, karena saya berkecimpung di dunia potong rambut atau barbershop, maka knowledge, skill, dan attitude ini saya terapkan di dunia potong rambut. Buat kamu yang seprofesi dengan saya, kamu bisa menerapkan ketiga hal ini. Jangan sampai kamu mempunyai pengetahuan yang bagus, mempunyai keterampilan yang bagus, tapi attitude kamu sangat kurang. Itu pasti kamu akan dibuang oleh owner kamu, dan kamu mencari pekerjaan pasti akan sulit. Itu sudah pasti. Tapi jika kamu pengetahuan masih kurang, keterampilan juga kurang,
tapi attitude kamu bagus, pasti yang dipertahankan yang seperti itu. Karena knowledge dan skill itu akan menjadi bagus jika didukung dengan attitude yang baik. Jadi kalau attitude itu baik, dia sopan, dia diarahkan begini mau, dia disuruh begini mau, maksudnya ini diarahkan sama disuruh ini hal-hal yang positif, bukan disuruh-suruh ya, ini beda lagi. Maka pengetahuan dan skill seorang barberman yang kurang pengetahuannya itu tadi, dia pasti akan semakin maju. Tetapi sebaliknya, jika kamu pengetahuannya bagus, keterampilan kamu bagus, potongan rambut kamu mantap, di tempat kamu paling bagus, keren, tapi sopan santun kamu atau attitude kamu kurang, wes stop, kamu pasti akan dibuang oleh yang punya pekerjaan. Atau jika kamu bekerja di tempat lain seperti itu lagi, kamu akan sulit mencari pekerjaan. Oke, sekian dulu mungkin video dari saya. Semoga bermanfaat mengenai knowledge, skill, dan attitude di dunia potongan rambut ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya di sini cuma sharing. Saya tidak menggurui. Saya hanya sharing. Jika kamu suka dengan video ini, tolong saya kasihkan jempol. Jika kamu suka dengan video ini, tolong share di teman kamu, share di akun media sosial kamu, supaya apa? Supaya video saya ini ada orang lain yang menonton dan mungkin dia juga butuh informasi yang seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika kamu masih belum paham dengan apa yang saya bicarakan ini, silahkan diputar ulang. Jangan lupa juga klik description box yang ada di bawah. Kamu bisa melihat video-video saya yang lain yang mungkin bermanfaat untuk kamu, untuk teman kamu. Oke, sekian dulu video dari saya. See you next video, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan telat cukur.